Halo semuanya, sekarang kita akan membahas soal persiapan ujian akhir sekolah semester 1 kelas 8 ya. Oke, kita langsung lihat ke pertanyaan nomor 1. Di sini ada sebuah dialog between teacher dan students. Yang ditanyakan adalah what is expression of underlined word above? Ekspresi dari kalimat yang digarisbawahi ini itu menunjukkan ekspresi apa? Oke, kita lihat di sini. Option A ada giving opinion yang artinya memberikan opini. Lalu option B ada attention yang artinya memberikan perhatian, memberikan atau meminta perhatian. Lalu option berikutnya asking opinion, berarti ini dia sedang meminta opini. Lalu ability ini berarti kemampuan. Kita lihat di dalam soal, kata yang digarisbawahi adalah attention please, yang artinya mohon perhatiannya. Karena artinya adalah mohon perhatiannya, berarti jawaban untuk nomor 1 adalah yang C, yaitu attention, memberikan atau meminta perhatian. Lanjut ke number 2. Number 2 yang ditanyakan adalah in the dialogue above, Rani is, apa sih yang sedang dilakukan oleh Rani? Oke, kita lihat Rani di sini. Kalimatnya, wow, it looks interesting. Wow, itu terlihat menarik. Ya, apakah Rani sedang giving attention? Giving attention berarti memberikan memberikan perhatian. Lalu yang option C, asking for attention, berarti meminta perhatian. Option B, asking for opinion, meminta opini. Lalu option D, giving opinion, memberikan opini. Tadi kalimat Rani, it looks interesting, itu terlihat menarik, berarti lebih cocok jawabannya adalah yang D ya. Rani sedang memberikan opini. Opini mengenai apa? Kita lihat Edo di sini bilang I have a new book. Saya punya buku baru. Berarti Rani sedang mengomentari buku barunya itu terlihat menarik. Buku baru si Edo ya. Jadi number 2 jawabannya adalah yang D. Kita lanjutkan ke pertanyaan yang berikutnya. Number 3. Oke, number 3 sama ya, masih menanyakan tentang ekspresi yang diungkapkan oleh kalimat yang digarisbawahi di dalam teks. The underline expression expresses ya, dia mengekspresikan apa? Kita lihat optionnya dulu, ada kata expressing satisfaction, berarti ini sedang mengungkapkan rasa puas atau kepuasan. Lalu option C, asking attention, berarti meminta perhatian. Lalu option B, making appointment, berarti membuat janji. Lalu yang D, giving attention, berarti memberikan perhatian. Oke. Kata yang ditanyakan di dalam teks adalah, can I have your attention please? Bisakah saya meminta perhatian kalian? Berarti kalimat yang digaris bawah ini mengekspresikan asking for attention. Option C ya. Kita lanjutkan ke pertanyaan yang berikutnya. Pertanyaan berikutnya nomor 4 ya. Oke, nomor 4 masih sama mengenai ekspresi dalam bahasa Inggris ya, yang ditanyakan itu the underline phrase is showing
frasa atau kalimat yang di garis bawah ini tuh sedang menunjukkan apa sih? Apakah A, showing ability, sedang menunjukkan kemampuan? Apakah showing attention, menunjukkan perhatian? Apakah asking for attention, meminta perhatian? Apakah they responding admiration, merespon sebuah kekaguman? Oke. Di dalam teks, kalimat yang digarisbawahi itu adalah may I have your attention. May I have your attention. Bisakah saya mendapatkan perhatian kamu? Berarti kalimat ini sedang menunjukkan asking for attention, yaitu jawabannya yang B ya. Lanjut ke nomor berikutnya. Number 5. Di sini kita lihat pertanyaannya adalah complete the sentence above, ya, lengkapi kalimat di atas. Kalimatnya ada I have so bla 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 luxury cars in my house. Saya mempunyai titik-titik mobil mewah di rumahku. Optionnya ada much, ada some, ada many, dan ada do. Oke, kita lihat di sini much itu merupakan bentuk quantifier ya, pembilang yang artinya adalah banyak. Dia digunakan untuk uncountable noun atau kata benda yang tidak bisa dihitung. Lalu opsi yang berikutnya ada some. Some juga merupakan quantifier yang artinya adalah beberapa. Quantifier some ini digunakan untuk countable maupun uncountable noun. Bisa untuk countable dan uncountable ya, bisa dihitung atau tidak bisa dihitung. Lalu option berikutnya ada many. Many juga quantifier yang artinya banyak. Dia digunakan untuk countable noun, kata benda yang bisa dihitung. Lalu di sini ada do. Do itu bisa sebagai kata kerja yang artinya melakukan atau mengerjakan, bisa juga sebagai auxiliary verb, kata kerja bantu pada simple present tense. Oke. Karena di sini kita lihat ya, ada subject I lalu have di sini sebagai kata kerja verb 1, berarti otomatis yang D ini kita eliminasi ya, karena dia sudah ada kata kerja di dalam kalimatnya. Berarti optionnya tinggal much, some, atau many. Kita lihat tadi perbedaan much, some, sama many terletak pada apakah dia digunakan untuk countable noun atau uncountable noun. Kita lihat di sini kata bendanya adalah luxury cars, mobil-mobil mewah. Oke, mobil itu bisa dihitung. Ya, dia merupakan countable noun. Apa itu countable noun? Dia bisa dihitung, artinya bisa satuan. Ya, satu mobil, dua mobil, tiga mobil gitu. Sedangkan kalau uncountable noun tidak bisa dihitung, artinya dia tidak bisa satuan. Bentuk dari uncountable noun contohnya apa saja? Contohnya itu ada yang cairan, liquid, lalu ada gas, lalu ada abstracting, benda-benda yang abstrak gitu ya. Kemudian ada powder yang bentuknya bubuk kayak gitu-gitu. Oke. Jadi contohnya kayak water, lalu oxygen, lalu information, lalu sun, dan lain-lain, itu maksudnya ke uncountable noun. Dia tidak bisa dihitung satuan, misalnya satu air, satu gula, dua gula, tidak bisa ya. Dia harus ada wadahnya, misalnya satu gelas air, dua gelas air, satu sendok gula, seperti itu. Kalau sudah pakai wadah, dia berubah jadi countable noun. Ya,
Oke, jadi karena di sini dia adalah countable noun, berarti option A kita eliminasi ya. Jawabannya antara B dan C. Oke. Karena kita lihat lagi di dalam teks itu ada kata so di sini ya, I have so. Nah, so itu artinya adalah sangat ya. Kalau di kata ini artinya adalah sangat. Sangat. Nah, dia biasanya dipasangkan dengan kata much atau kata many. Oke, jadi otomatis jawaban yang C ini salah. Kita temukan jawaban untuk nomor 5 adalah yang B ya. So many luxury cars in my house. Kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya. Number 6. How blah 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 books have you read today? Oke, ada berapa buku yang sudah kamu baca hari ini? Oke, pertanyaannya masih sama seperti nomor 5 ya, menggunakan much, some, many, dan little. Tadi much itu artinya banyak untuk uncountable noun. Lalu little itu artinya sedikit, dia untuk uncountable noun. Kalau some itu tadi artinya adalah beberapa untuk countable atau uncountable noun. Lalu many artinya banyak untuk countable noun. Oke. Kita lihat di sini benda yang di dalam teksnya adalah books. Dia bisa dihitung ya, bisa dijadikan satuan, 1 buku, 2 buku, 3 buku. Berarti yang uncountable noun kita eliminasi. Lalu di dalam teks kalimatnya diawali dengan kata tanya how. How itu jika berdiri sendiri berarti artinya bagaimana. Kalau berdiri sendiri ya, bagaimana. Nah, namun how bisa dipasangkan dengan kata lainnya ya untuk membentuk kalimat tanya lain seperti how often, seberapa sering, how many, seberapa banyak, how much, seberapa banyak atau berapa harganya gitu ya. Berarti di sini yang option B juga kita eliminasi, jawabannya adalah yang D. How many books have you read today? Lanjut ke number 7. Number 7 di sini kita disuruh melengkapi kalimat lagi. Kalimatnya my mother doesn't like to eat blah 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 sugar. Oke, optionnya ada kata did di sini. Did itu merupakan bisa verb 2 ya, bisa merupakan verb 2 yang artinya adalah melakukan. Verb satunya adalah do ya. Atau dia bisa juga sebagai auxiliary verb, kata kerja bantu untuk simple past tense. Lalu di sini ada do sama seperti nomor 5 option D tadi ya, dia bisa sebagai verb yang artinya melakukan atau sebagai auxiliary verb untuk simple present tense. Kemudian option B ada much. Tadi much itu artinya banyak ya. Untuk uncountable noun, benda yang tidak bisa dihitung. Lalu many itu untuk countable noun, benda yang bisa dihitung, artinya juga banyak ya. Oke, kita lihat kalimatnya di sini. My mother itu subjek, lalu ada kata doesn't like. Oke, di sini udah ada kata kerjanya ya. Oke, berarti kita tidak perlu lagi option A dan option C. Lalu di sini ada kata sugar. Titik-titik doesn't like to eat blah blah sugar. Oke, berarti optionnya tinggal much atau many. Karena di sini sugar merupakan uncountable noun ya, dia tidak bisa satuan, tidak bisa bilang 1 gula, 2 gula, harus pakai container kayak 1 sendok, 2 sendok. Berarti
Jawabannya yang lebih tepat adalah yang D ya, dia uncountable noun. Jadi to eat much sugar. Yang option D-nya salah. Kita lanjutkan ke pertanyaan yang berikutnya ya. Oke, pertanyaan berikutnya adalah nomor 8 dan nomor 9. Nomor 8 masih mengenai quantifier ya, atau pembilang. Ada kata many tadi, banyak, untuk countable noun. Much untuk banyak, uncountable noun. Lalu did tadi bisa sebagai verb 2 atau auxiliary verb. Lalu some artinya beberapa untuk countable maupun uncountable. Oke. I drank two bla 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 coffee. I drank. Sudah ada subjek, ada verb, berarti did-nya kita hilangkan. Pilihannya antara many, much, dan some. Kemudian di sini ada kata to. Nah, to bla 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 coffee. Nah, to di sini artinya adalah terlalu. Terlalu, ya. Kemudian to itu bisa dipasangkan dengan to often, terlalu sering, too much, terlalu banyak, too many, terlalu banyak. Oke, berarti possible answer-nya adalah yang A atau yang B. Kita eliminasi option yang D-nya. Kita lihat lagi di sini bendanya adalah coffee. Coffee itu bentuknya adalah liquid, cairan. Berarti dia merupakan uncountable noun. Kita simpulkan option A itu kita eliminasi. Jadi jawabannya adalah yang B ya. I drank too much coffee this morning. Lanjut ke pertanyaan berikutnya, number 9. Di sini ada option money. Money itu artinya uang. Dia merupakan uncountable noun. Kata benda yang tidak dapat dihitung. Jadi dia tidak bisa satuan ya, tidak bisa bilang one money, satu uang, two money gitu. Tapi kita pakainya kan nilainya seperti $1, $2, gitu, $1, $2 gitu ya. Jadi money itu uncountable. Tapi kalau rupiah, dollarsnya itu baru bisa dihitung. Kemudian little di sini artinya sedikit untuk uncountable. Nah, some artinya tadi adalah beberapa untuk countable dan uncountable noun. Lalu much di sini artinya banyak untuk uncountable noun. Ya. Oke. Kalimat di dalam soal itu diawali dari kata how ya. Tadi how itu artinya bisa bagaimana, ya kan? Bisa juga artinya ditambahkan dengan how often yang artinya seberapa sering. Lalu bisa pakai how many, bisa juga pakai how much. Kalau ditambahkan how many dan how much artinya menjadi berapa banyak atau berapa harga. Oke, berarti yang C kita eliminasi, yang A juga kita eliminasi, dan yang B juga kita eliminasi. Jawabannya adalah yang B. How much money do you need? Much itu tadi untuk uncountable noun dan money juga uncountable noun. Oke. Kita lanjutkan ke soal yang berikutnya. Nomor 10. Oke, nomor 10 di sini kita disuruh mencari arti dari sign atau tanda yang dituliskan di situ ya. Oke, menggunakan model. Kita lihat modelnya di sini ada may, yang artinya mungkin.
Lalu must itu artinya harus. Lalu may not itu berarti tidak mungkin. Must not berarti tidak boleh. Oke. Sign-nya don't go on katanya ya. Sign-nya bilang don't go on. Don't go on itu berarti jangan dilanjutkan. Jangan diteruskan. Oke, atau jangan jalan terus gitu ya. Berarti ini adalah sebuah prohibition ya. Dia ini merupakan prohibition atau larangan. Oke, kalau larangan berarti option A dan option Option A bisa kita hilangkan ya, karena di sini ada kata stop, you bla 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 stop here. Kamu mungkin berhenti di sini kurang tepat karena ini merupakan sebuah larangan ya. Lalu you may not, kamu tidak mungkin berhenti di sini, kita eliminasi juga. Lalu yang D, you must not stop here, ini juga kita eliminasi karena larangannya nggak boleh lanjut, nggak boleh jalan terus, berarti ya harus berhenti. Jawabannya berarti you must stop here. Pertanyaan berikutnya, nomor 11. Nomor 11 kita disuruh mencari meaning, arti dari notice ya, dari pemberitahuannya. Pemberitahuannya itu bilang no littering ya, no littering. Ini merupakan prohibition, larangan juga ya. Oke, dari gambar ada orang membuang sampah lalu di cross seperti ini, berarti larangannya adalah jangan membuang sampah sembarangan. Kita lihat optionnya. Yang A, throw your rubbish here. Artinya berarti kita disuruh membuang sampah di sini. Kalau option C, don't throw rubbish in here. Jangan buang sampah di sini. Kalau yang B, bring your own rubbish. Bawa sampah kamu sendiri. Lalu yang D, don't take a bath. Jangan mandi. Oke. Dari option yang lebih tepat jawabannya adalah tentu saja yang C ya, don't throw rubbish in here. Kita lanjutkan ke soal berikutnya. Number 12. Oke, number 12 kalau kurang jelas tuliskan di sini ya. Di situ number 1 ada kata the lights, lalu number 2 ada kata you, number 3 ada kata before, number 4 ada kata leave, number 5 ada kata turn off, lalu number 6 itu ada kata the room. Ya, the lights you before leave, turn off the room. Kita disuruh arrange the words into the correct arrangement ya, disusun katanya menjadi kalimat yang tepat. Oke. Kalimat yang tepat tentu saja kita lihat di sini diawali dari apakah nomor 5 turn off, ataukah number 4 leave, ataukah number 4 juga leave, atau number 5 turn off ya. Oke, kalau kita lihat dari kata turn off, berarti turn off apa? Turn off the lights ya. Kita matikan lampunya. Kita matikan lampu before, sebelum you leave the room.
Matikan lampunya sebelum kamu meninggalkan ruangan. Kita lihat ya tadi turn off itu number 5, lights itu number 1, before itu number 3, you itu number 2, leave itu number 4, room itu number 6. Oke, kita sudah ketemu kalimat yang tepatnya, berarti jawabannya adalah yang D ya, 5, 1, 3, 2, 4, and 6. Kita lanjutkan ke soal yang berikutnya. Oke, soal yang berikutnya kita diminta untuk mencari tahu ekspresi dari kalimat yang digarisbawahi. The underlined word type sentence above express apa? Oke, kita lihat optionnya dulu. Ada kata prohibition yang artinya larangan. Lalu option berikutnya ada kata command yang artinya perintah. Lalu option berikutnya permission artinya izin. Apology yang artinya meminta maaf. Permintaan maaf, sorry. Permintaan maaf. Oke. Kalimat yang digarisbawahi adalah don't open the door. Jangan buka pintunya. Oke. Berarti ini merupakan ekspresi prohibition atau larangan. Maka jawabannya adalah option A. Pertanyaan berikutnya. Kita disuruh melengkapi kalimat menggunakan model yang disajikan ya. Di sini kita lihat dulu model A, ada must not yang artinya tidak boleh. Lalu may artinya mungkin. Lalu are going to artinya akan. Must artinya harus. Kita baca kalimatnya. This is the place where we should cross the street. Ini merupakan tempat di mana kita menyeberang jalan. We blah 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 use the zebra cross to go to the other side of the street safely. Kita titik-titik menggunakan zebra cross untuk menyeberangi jalan safely dengan aman. Oke. Nah, di sini berarti zebra cross kita harus menyeberang melalui atau menggunakan zebra cross agar aman ya. Berarti jawabannya adalah yang D.